Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali pada pembelajaran biologi. Kali ini kita akan membahas mengenai evolusi, khususnya adalah mengenai teori asal-usul kehidupan. Sekarang kita lihat, saya share screen dulu. Nah, ini adalah teori asal-usul kehidupan. Pertama kali teori asal-usul kehidupan terbagi menjadi dua, yaitu ada teori abiogenesis dan teori biogenesis. Pertama kali ditemukan oleh Aristoteles tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, disebut juga teori generatio spontanea. Nah, teori ini menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Kemudian teori abiogenesis itu didukung juga oleh John Needham ya. Oh ya, kalau Aristoteles di sini dia meneliti mengenai asal dari cacing yang keluar dari lumpur. Aristoteles mengatakan bahwa cacing berasal dari lumpur, ya. Kemudian John Needham mengatakan bahwa jentik ataupun mikroorganisme itu berasal dari rendaman air kaldu. Kemudian diperkuat juga oleh Anthony van Leeuwenhoek. Anthony van Leeuwenhoek ini seperti kita tahu adalah orang yang menemukan mikroskop, tapi Anthony van Leeuwenhoek ini mendukung adanya teori abiogenesis, yaitu makhluk hidup berasal dari benda mati. Ya, kemudian muncul setelah itu teori biogenesis. Yang pertama dari Francesco Redi. Teori biogenesis ini muncul sebagai jawaban dari teori abiogenesis yang para ilmuwan itu tidak menyetujui bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Nah, percobaan dari Francesco Redi, dia menggunakan keratan daging, ya. Yang satu dibiarkan di toples yang terbuka, berikutnya dibiarkan di toples yang tertutup rapat. Nah, ada lagi toplesnya yang satu lagi ya adalah yang tertutup kain kasak. Nah, setelah dibiarkan beberapa hari, ternyata yang ada belatungnya itu adalah yang toples yang terbuka dan juga toples yang tertutup oleh kain kasak, ya. Nah, Francesco Redi berpendapat bahwa kenapa toples yang tertutup tidak ada belatungnya, itu karena lalat tidak dapat masuk ke sana, tidak dapat bertelur. Jadi menurut Francesco Redi, belatung itu berasal dari lalat yang bertelur di atas daging. Tapi para pendukung teori abiogenesis menyatakan bahwa kenapa di toples yang tertutup tidak ada belatungnya, itu karena ada life force atau gaya hidup yang tidak bisa masuk ke sana. Nah, kemudian diperkuat lagi oleh teori biogenesis dari Lazaro Spallanzani, ya, yang menggunakan air kaldu di sini. Nah, sama saja seperti Francesco Redi, bahwa setelah dibiarkan beberapa hari, air kaldunya menjadi keruh dan mengandung mikroorganisme. Nah, menurut Spallanzani, mikroorganisme itu berasal dari spora, mikroorganisme yang ada di udara, lalu dia berkembang biak di air kaldu yang banyak mengandung protein. Tapi menurut pendukung teori abiogenesis tetap saja bahwa
Menurut mereka, kenapa di air kaldu yang tabungnya tertutup tidak keruh dan tidak berbau, itu karena gaya hidup tidak bisa masuk ke sana. Nah, barulah teori biogenesis itu bisa mematahkan teori abiogenesis setelah percobaan dari Louis Pasteur yang mencoba menggunakan air kaldu, lalu tabungnya adalah tabung Erlenmeyer dengan bentuk leher angsa. Jadi bentuk leher angsa itu atau bentuk huruf S itu memungkinkan air kaldu tetap berhubungan dengan udara, tapi dia akan tetap steril begitu. Nah, dengan percobaan Louis Pasteur, dia mencoba bahwa air kaldu yang berhubungan dengan udara pun tetap steril. Jadi bukan berarti mikroorganisme berasal dari air kaldu, tapi mikroorganisme itu berasal dari spora mikroorganisme yang ada di udara. Gitu. Nah itu teori evolusi yang berhubungan dengan teori abiogenesis dan teori biogenesis. Gitu. Dengan percobaan dari Louis Pasteur ini, maka runtuhlah teori abiogenesis dan digantikan dengan teori biogenesis. Ya, baik, cukup sampai di sini mengenai evolusi asal-usul kehidupan yang membandingkan teori abiogenesis dengan teori biogenesis. Berikutnya akan kita lanjutkan pada evolusi mengenai frekuensi gen di dalam evolusi ya, yaitu dihubungkan dengan hukum Hardy-Weinberg. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.